2 dari chapter 216, lupa. Aida terkekeh mendengarnya hingga wajahnya memerah. Meski apa-apaan dia bilang begini padaku. Sejak kapan dia memikirkan kalau aku ini benar-benar istrinya? Orang ini otaknya korslet bukan? Atau dia punya intrik apa denganku? Aida tetap berhati-hati dalam hatinya supaya tak melayang dan termakan ucapan Reiko itu. Lucu. Ya, Aida sangat pandai sekali untuk menutupi isi hatinya dengan tawanya. Sampai akhirnya Reiko bertanya begini. Seharusnya yang Bapak tunjukin isinya itu ke Ratu Lebah Bapak, bukannya saya. Kami belum nikah. Reiko menjawab sesuai kenyataan sambil menggandeng tangan Aida. Apa maksudnya sih Pak? Bapak main-main dan punya rencana apa lagi dengan saya? Cicit Aida yang masih mencecar saat mereka melangkah keluar. Pak? Aida makin gemes karena Reiko tidak menjawab apapun. Dia hanya membawa Aida kembali ke ruang kerjanya. Bapak nih. Aku mau kerja dulu. Kamu tidur lagi aja sana. Perintah Reiko sambil menunjuk ke sofa bednya. Saya tanya apa, Bapak jawab apa. Aida jadi malas. Kalau saya mau tidur, saya bisa tidur di kamar saya. Permisi Pak. Di kamarmu itu kursinya gak enak keras. Aku sakit duduk di sana. Mana kerjaanku banyak. Kan aku sudah bilang pinggangku sakit, lupa. Reiko menahan tangan Aida yang ingin pergi. Enggak, tapi ya Bapak kan bisa kerja di sini. Saya nggak nyuruh Bapak nemenin saya di sana kok. Saya juga bisa sendiri. Sudah, nurut saja. Kamu tiduran di situ saja. Aku iseng sendirian. Bukan biasanya Bapak kerja di sini sendirian. Cicit Aida lagi masih mengelak. Sana naik ke tempat tidurmu. Jangan banyak tanya. Ini perintah. Ih, pemaksaan Bapak nih. Reiko mendengar itu, tapi dia tak peduli. Tetap membawa Aida ke samping sofa bed dan menggunakan gerakan matanya menyuruh Aida untuk tidur di sana. Dingin Pak, saya cuma pakai begini aja. Risih. Keluh Aida yang tak biasa menunjukkan kakinya. Bahkan kalau di rumahnya sendiri pun, dia tak pernah menggunakan pakaian dengan bahan lebih pendek dari lututnya. Selalu minimal sejengkal di bawah lutut. Makanya Aida menggunakan alasan ini. Pakai selimut ini. Loh, di sana ada selimut toh Pak? Aida mengomentari refleks saat Reiko tadi mengangkat busa satu bagian sofa tunggal di sisi samping sofa bednya dan mengeluarkan selimut halus dari dalamnya. Jelas Aida mencibir. Kenapa selimut itu gak dikeluarkan dari semalam? Jangan banyak berprasangka, pakai saja selimutnya. Bapak pasti tahu kan apa yang saya pikirin? Cicitnya tak mau tenang masih menyindir. Sudah. Jangan membuat keributan denganku. Tidur saja. Nanti pagi aku akan membangunkanmu. Gak mau Pak. Kalau saya tidur lagi, saya nanti gak bisa bangun. Tapi kamu tidurnya cuma sebentar tadi. Lah, Bapak bukannya juga tidur cuma sebentar? Ya kan aku memang ada kerjaan. Kalau kamu kan gak ada kerjaan. Kamu bisa tidur lagi Gih. Saya gak biasa tidur lagi Pak. Dah lah. Bapak urus kerjaan Bapak aja, saya mau zikir aja. Seru Aida yang sudah masuk ke dalam selimut, tapi Reiko malah meladeninya dengan senyum smooth. Apa yang lucu Pak? Sindir Aida. Kamu tuh ngantuk, aku yakin bentar lagi juga kamu tidur. Enggak Pak, saya mau zikir bukan tidur. Ya sudah, kalau ngantuk jangan ditahan. Cicit Reiko yang sudah kembali ke meja kerjanya di saat Aida melakukan ritualnya tanpa mengganggu kerja Reiko. Kenapa dia tunjukin ruangan itu? Namun memang agak sulit untuk Aida konsentrasi berzikir.
Alasan yang tidak diberikan oleh Reiko membuat dirinya bertanya-tanya terus di dalam hati, dan tentu saja Aida mengomeli dirinya sendiri yang terus saja kehilangan konsentrasi. Concern Aida, concern. Dia pasti ada maksud. Kok kamu malah kegeeran sih? Aida memaksa dirinya, tapi sayangnya sulit dirinya konsentrasi. Bayangan ruangan itu dan kata-kata Reiko mengganggu akal sehatnya. Sampai Aida menyerah karena kepalanya pening juga karena kantuk. Sudah kubilang kan, kau pasti tidur. Cicit Reiko ketika dia kembali melirik pada Aida dan tersenyum penuh kemenangan. Tidur hanya sejam untuk orang yang tidak terbiasa seperti Aida, jelas saja itu tidak akan membuatnya nyaman. Beda dengan Reiko yang tidurnya bahkan tak jelas berapa jam sehari saat di Abu Dhabi. Bahkan sering juga seharian Reiko tak tidur. Walaupun di hari selanjutnya, Reiko harus cheat mengambil waktunya untuk tidur di sela-sela kerjanya, dan kini Reiko benar, Aida terlelap. Bahkan kamu ketiduran udah sejam loh. Ya, Aida memang tidur dari jam 4, hanya bertahan seperempat jam untuk berzikir. Beristirahatlah, tadi malam pasti melelahkan untukmu merawatku. Bisik Reiko di hatinya saat mendekat ke Aida dan membenarkan selimutnya. Aku buat makanan dulu sajalah. Melihat jam sudah lewat dari jam 5 pagi, Reiko membuat sebuah keputusan yang membuatnya melangkah keluar dari ruang kerjanya. Tentu saja dengan tangannya yang membawa handphone miliknya. Seperti dia ingin menghubungi seseorang, tapi Reiko jadi geli sendiri. Aku yakin pasti kamu GR pas aku bawa ke ruangan itu dan menunjukkan isinya kan? Sudah di luar ruangan kerja, Reiko benar-benar merah padam wajahnya karena menahan tawa. Dia teringat pada kejadian di saat dirinya ingin mengambil pakaian dalam Aida dan membuatnya kembali lebih lama ke ruangan rahasianya. Flashback on. Getaran handphone di piyama tidurnya membuat Reiko yang menuruni tangga merogoh sakunya. Piyama tidurnya yang diambilkan Aida semalam itu basah. Jadi setelah buang air, Reiko mampir dulu ke dalam kamarnya untuk mengganti handuk dengan piyama yang baru. Tapi Reiko memakainya masih sama seperti tadi malam. Dia tak mengikat kencang, hanya sekedar mengikat saja, sehingga sebagian tubuhnya masih terlihat dan sesuatu di pangkal kakinya kalau Reiko jalan ia tetap tersibak juga. Apalagi kalau jalannya cepat, itu hanya diikat longgar olehnya. Dia memang masih berjalan cepat sambil memencet tombol hijau di handphonenya. Ya kek, tak biasanya pria itu menelepon pagi-pagi buta seperti ini. Jadi, kamu sudah membawanya ke ruangan itu, Le? Kamu sudah menunjukkan sesuatu yang memang harusnya dia tahu sejak awal dia menikah denganmu, Le. Reiko berhenti berjalan. Dia lupa. Ada pesan dari kakeknya, kalau nanti dia menikah, dia harus menunjukkan rahasia yang ada di dalam ruangan rahasia pada istrinya. Adi Wijaya dan Endra Adi Wijaya memang tahu apa yang disembunyikan di apartemen Reiko. Dulu itu semua memang dipegang oleh Endra, tapi sudah diserahkan pada Reiko sejak dia sudah bekerja di perusahaan Adi Wijaya. Reiko dulu berdalih untuk menunggu sampai yakin bagaimana karakter Aida. Baru dia akan menunjukkannya. Dan inilah alasan Adi Wijaya meneleponnya. Semua yang ada di sana itu sebetulnya bisa dia gunakan untuk membantu Brigita dan cukup. Tapi pesan dari kakeknya untuk tidak menggunakan apapun yang merupakan warisan keluarganya itu, kecuali menyangkut hidup dan mati keturunan Adi Wijaya, itu sangat dipatuhi Reiko. Semua emas di sana hanya disimpan saja dalam ruangan yang kini membuat Reiko meringis. Tak seharusnya dia membawa Aida ke dalam. Reiko dulu dan sekarang memang tak niat menunjukkan ruang khusus itu ke Aida. Dia cuma mau mengambilkan Aida ke mejanya. Reiko lupa janji pada kakeknya. Dan siapapun yang masuk ke dalam ruangan itu juga ada pemberitahuan ke handphone Adi Wijaya.
Ini juga Reko lupa. Tapi Adi Wijaya memang tidak bisa melihat siapa yang dibawa Reko. Hanya ada sensor yang menunjukkan 2 orang masuk ke dalam tempat itu. Sehingga... Iya kakek, aku rasa istriku sudah seharusnya tahu apa isi di dalam sana. Dan kakek yang memintaku untuk memberitahukannya kan? Bagus Le, bagus. Kakek senang mendengarnya. Kamu akhirnya menerima Aida sepenuh hatimu. Flashback off. Pasti kamu GR dan berpikir kalau aku mengajakmu ke sana karena benar-benar menganggapmu sebagai istriku, bukan?